untuk mengawali ibadah pada malam hari ini. Terpujikan di Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Dan pikiran kami dan tempat ini dari hal yang tidak baik. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan yang belum sempat hadir ke tempat ini, ataupun masih dalam pekerjaan. Kiranya Engkau tengok, Engkau berkati, Engkau ingatkan akan Engkau. Tak lupa pula kami juga berdoa kepada keluarga Bapak Triaryono yang sudah menyediakan tempat untuk ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati dalam segala usaha dan kemampuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas waktu yang diberikan kepada saya selaku tuan rumah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih atas kehadirannya wilayah satu ya di tempat ini. Dan memang sengaja saya tempatkan di Reza Umini Juanda sini biar nggak terlalu jauh ya. Ingat rumah saya di Buduran itu agak jauh, jadi jarang yang datang. Jadi itu hanya hari ini banyak yang datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada bagian hari ini. Adapun bagian ini adalah bagian ucapan syukur ya. Ucapan syukur karena anak kami berdua ini bulan Mei ini ulang tahun. Jadi untuk Tuhan minggu kemarin tanggal 11 Mei ulang tahun yang ke-15. Dan Tuhan hari ini 21 Mei kami Rakel ulang tahun yang ke-21. Kemudian ya, jadi ucapan syukur saya pada Tuhan. Saya ini namun doanya ya, Rakel dan Johan sekolahnya studinya yang pertama. Kemudian pertama Johan yang akan ke jenjang tinggi ke SMA ya, nanti mudah-mudahan dan menerima di sekolah yang diinginkan di SMA. Tidak Rakel sekarang semester 6. Jadi ini tahun depan sudah lulus. Jadi mudah-mudahan nanti ya doa juga dilancarkan. Mudah-mudahan dari Tuhan semua. Nah, saya kira itu aja sambutan dari saya sebagai tuan rumah. Aja ya. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Selamat beribadah. Sepanjang jadi koordinator rayon ini yang terbanyak rayon 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya berharap di rayon itu tetap ada gairah untuk beribadah yang pertamanya. Kedua, saya ingin sharing kemarin itu kami sekeluarga sama ibu saya yang sudah berusia nanti tahun ini Desember nanti 75 tahun. Kemudian sama Pak D saya, mereka 7 bersaudara tapi sudah dipanggil Tuhan saudara-saudaranya. Nanti Juli nanti usia 86 tahun. Jadi saya melihat adik saya ini sungguh luar biasa, sehat banget, Jember seperti Semboro. Mereka ya spirit bertemunya tinggi banget. Jadi saya sih janjiin untuk datang ngantar mereka. Nggak ada jalan kecuali saya yang memang harus mempertemukan mereka. Itu merupakan menurut saya bagi orang-orang sepuh lansia, ini di sini juga Bapak Ibu lansia, pertemuan itu menjadi sesuatu yang membuat hormon spiritnya aktif lagi. Itu saya yakini itu. Saya berharap ini mereka bertemu, berpelukan,
senang banget ya, karena sudah hampir 1 tahun saya bertemu saat adik kami, adik saya yang di Jakarta meninggal, dan itu 2 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Adik nggak ada, adiknya adik saya meninggal. Jadi mereka bertemu, silaturahmi, bercakap-cakap, senang banget. Inti daripada itu adalah saya mendapatkan banyak hal, saya dokumentasikan benar-benar. Seperti saat ini juga saya dokumentasikan. Saya berpikir waktu itu begitu cepat datang, dan saya mencoba belajar dalam hal ini, mencoba tidak hanya saya yang bahagia, tapi saya bisa membahagiakan orang-orang lain di sekitar saya. Dan memang ternyata Tuhan Yesus itu ajarkan demikian. Itu kita nantinya kalau the next level jeteronnya kita, baik itu nanti dibangun dalam momentum ibadah raya, ibadah keluarga, nanti mungkin ada PA, ada bulan Kespel dan lain-lainnya, ternyata memang akhirnya adalah memperhatikan, bukan memperhatikan diri sendiri, tapi memperhatikan sesama kita. Next level sampai memperhatikan yang lebih detail, bahkan berkorban untuk orang-orang yang harus kita selamatkan. Jadi ini mungkin masih di awal-awal bagi Bapak Ibu sekalian, tapi tetaplah belajarlah, latihlah semua dalam waktu Tuhan, supaya hidup kita ini benar-benar di sisa hidup kita, masing-masing kan punya sisa hidup ya, limitnya beda-beda ya, itu bisa menjadi bermanfaat yang luar biasa bagi sesama kita. Itu pelajarannya. Itu saja. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Namun sebelum kita membaca dan mengumpulkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama untuk belajar sebagian firman. Tolong Tuhan, hadir dan tinggal diam di hati kami. Siapkan hati kami masing-masing, urapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kita masing-masing, saya pakai Alkitab. Bacaan pada Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Mohon izin untuk membacakan buat ibu bapak saudara. Demikian firman Tuhan. Dari orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Malam hari ini sungguh kami bersyukur bahwasanya masih berkesempatan untuk belajar, untuk membaca firman ini bersama-sama. Dan kalau kurang tepat nanti mungkin Mas Andri bisa membantu kami kurang tepat. Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang ada di PAK hari ini yang diberi judul harus bisa melakukan seperti yang harus bisa melakukan seperti yang tertulis pada ayat 25b. Di Lukas 25b sebagai namanya adalah, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal?" Saya ulang lagi, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal?" Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan
membaca dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28 ini, kali-kali saya mencoba untuk memahami betul apa sih dari perikop bacaan ini. Kemudian kalau di bahasa Jawanya itu guru punapa ingkang kedah kula lampahi awit kula angsal besar langkung nyaki dipanjang. Si zaman sekarang serba teknologi, mungkin mencari hal-hal yang sulit akan merasa mudah dengan gawai atau gadget kita. Kita mau cari ibu yang di rumah biasanya hari ini masak apa sih? Tinggal tombol ketik itu ada, Google sudah jawab dengan mudahnya. Apalagi dengan kondisi yang saat ini untuk belajar untuk membuat badan sehat itu juga gampang, diklik banyak tip-tipnya. Bagaimana proses untuk melakukan untuk belajar hidup sehat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuka atau browsing tadi kan hanya teori-teori saja, apakah bisa kita lakukan dengan sepenuhnya atau tidak, itu adalah pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab sendiri. Ada satu pertanyaan begini, pernah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus saya lakukan agar hidup saya berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan? Itu satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus pada Lukas 10 ayat 25. Dia tidak menanyakan apa yang harus diketahui, tetapi apa yang harus diperbuat. Kenapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan browsing, kemudian mencari tip-tip, tetapi kalau kita tidak pernah melakukan, tidak pernah mencoba, sama dengan nol. Jadi hanya seperti ini, kita buka googling ya, kita googling, kemudian itu ada tip-tip yang harus kita lakukan. Belajar hidup sehat pagi, bangun, kemudian apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Tapi kita hanya membaca saja, tapi kita tidak pernah mencoba. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada hasilnya? Saya yakin tidak, karena kita hanya tahu teorinya, tahu teori saja, tapi tidak mempraktekkan atau apa kaitannya tadi dengan bacaan tadi? Bahwasanya sesuatu yang Tuhan berikan, kemudian melalui firman-Nya, kemudian kalau kita hanya tahu, mendengarkan, kemudian hanya menyimpan dan tidak mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sama saja nol, kan gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan pada ayat 25, seorang ahli Taurat datang mencoba Yesus dan pertanyaan tentang hidup yang kekal tadi, tentang pertanyaan hidup yang kekal ya. Kemudian di ayat yang 26 sampai dengan 27, Yesus membalik pertanyaan ahli Taurat dan memintanya menjawab berdasarkan hukum Taurat. Jawaban ahli Taurat itu tepat, kasihlah Tuhan dan sesama manusia. Kasihlah Tuhan dan sesama manusia. Jadi kita diajarkan mengasihi secara vertikal dan horizontal. Vertikal, kita selalu mengasihi pada Tuhan kita sebagai pegangan hidup, dan sesama manusia adalah horizontalnya. Sesama manusia itu siapa? Maka seiman, tidak semua manusia yang ada di bumi. Jadi kita tidak pilih-pilih mengasihi seorang. Itu yang
eh, saya rasakan di ayat 26 dan 27 itu. Kemudian di ayat 28, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ini menunjukkan bahwa melakukan kebenaran adalah kunci menuju hidup kekal. Jadi kunci menuju hidup kekal. Jadi apabila kita sudah tahu firman, kemudian bisa melakukan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, dalam pekerjaan, saya yakin menuju hidup kekal itu Tuhan akan berikan. Dengan catatan tidak ada tanda petiknya, ada pamrihnya. Lakukan sesuatu dengan ikhlasan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ada satu ilustrasi katanya dengan mungkin pernah membaca atau mendengar tentang kunci yang tidak pernah digunakan. Bayangkan ada seseorang diberi kunci, yang kunci ini digunakan untuk membuka sebuah brankas. Ya, di brankas itu berisi kekayaan yang luar biasa. Orang itu memberinya, ada uang, ada dan sebagainya. Tetapi kuncinya disimpan dengan baik-baik oleh orang tersebut. Dia mengamati, mempelajari itu kuncinya, kemudian kode-kodenya, bahkan dia pamer kepada orang lain. Ini loh kunci, saya punya kunci brankas, tetapi kita belum pernah membuka. Tapi dia menyampaikan di brankas ini ada harta karun yang luar biasa. Kemudian seorang itu sampai saatnya mereka belum pernah mencoba sama sekali untuk membuka brankas itu. Apakah menurut panjenengan semua orang tersebut mendapatkan suatu harta yang ada di brankas? Pastinya tidak. Kenapa tidak? Karena mereka hanya memegang kunci saja, tidak pernah membuka brankasnya. Dan mereka diberikan kunci, jeruk itu loh, sini harta, ada emas, ada surat-surat berharga dan lain sebagainya. Tapi mereka dikasih kunci dan tahu kodenya, tapi nggak pernah mencoba. Samanya dengan pengetahuan tentang hukum kasih yang cukup banyak kita tahu, kemudian kita pahami saja, tapi kita tidak pernah mempraktekannya. Nah, ini samanya kita tahu teori, kita tahu mengerti, tapi tidak melakukan. Saya ambil contoh lagi, katanya dengan mengasihi Tuhan, menolak korupsi walaupun ada kesempatan, takut kepada Tuhan. Sedangkan mengasihi sesama tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Satu misal, kita menolong seseorang, tapi kita tidak melihat orang itu siapa, secara status sosial, kemudian kondisinya seperti apa. Kalau kita menolong, ya kita tolong. Tidak usah melihat, oh itu teman saya, itu tangga sebelah saya, atau orang yang pernah kita tahu atau kenal. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menolong seorang tidak hanya, atau mendekati seseorang tidak hanya ketika saat senang, ketika saat orang itu lagi posisinya baik-baik saja, di posisi di atas, tapi ketika mereka posisi sedang di bawah atau jatuh, kita tetap harus mengasihinya. Ada satu contoh kehidupan di masyarakat. Ada seseorang yang aktif ke gereja, kemudian rajin beribadah, rajin berdoa,
kemudian kegiatan-kegiatan dalam kegiatan agama mereka selalu aktif. Pada suatu saat ada tetangganya yang sangat membutuhkan bantuan. Tapi apa jawabnya oleh orang itu? Saya doakan saja ya. Hanya mendoakan saja, tetapi tidak menyalurkan berkat kepada orang yang sangat membutuhkan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang pengaplikasian dalam kehidupan itu sangat suatu pergumulan. Terkadang orang itu mau membantu pada tanda petik. Jadi ketika orang itu betul-betul pasrah bahwasanya inilah hidup saya untuk Tuhan, pastinya apa yang kita lakukan seturut dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan perintah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dalam bacaan Lukas tersebut Yesus tidak hanya mengatakan jawabmu benar, jawabmu benar, bahwasanya Yesus hanya mengatakan jawabmu benar saja, sudah cukup. Tapi dia berkata, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Memang dalam kehidupan bermasyarakat Mbak Mari kenal Mbak ini? Pak, Pak teman. Jagoan. Nama dia. Tak sotik. Tak sotik, Bu. Tak sotik. Soting. Senangane nyoteng ae. Kan nari ta, Bu? Kan nari ta? Ayo tak sotik. Dulu selamat ulang tahun, Johan. Sampai jumpa, Ibu, Bapak, sampai jumpa. Minggu depan. Halo. Sudah lari-lari, Bu. Sudah lepas semuanya. Enggak apa-apa,
Selamat ulang tahun, Mbak. Selamat ulang tahun, Mas. Langsung.